Selamat datang di video kami tentang globalisasi. Dalam era yang semakin terhubung ini, globalisasi memainkan peran kunci dalam membentuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Hari ini kita akan menyelami bagaimana globalisasi mempengaruhi ekonomi, budaya, dan teknologi di seluruh dunia. Bersiaplah untuk memahami lebih dalam tentang fenomena yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Ayo kita mulai. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang terjadi secara berhadap antara individu, negara, dan entitas lainnya di seluruh dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai memperluasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan ke seluruh dunia. Beberapa ciri-ciri globalisasi antara lain: 1. Perubahan konsep ruang dan waktu. 2. Meningkatkan interaksi kultural. 3. Ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda. 4. Meningkatkan masalah persamaan di bidang ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Berikut adalah beberapa contoh globalisasi. 1. Ekonomi. Munculnya perusahaan multinasional, penanaman modal asing, dan perdagangan internasional. 2. Iptek. Munculnya internet yang memungkinkan akses informasi secara cepat dan luas. 3. Komunikasi. Penukaran informasi menjadi lebih cepat. 4. Pendidikan. Penukaran pelajar. 5. Politik. Munculnya organisasi internasional. 6. Sosial budaya. Penukaran budaya. 7. Transportasi. Kemudahan transportasi. 8. Perdagangan, jual beli secara daring. 9. Dompet digital, pembayaran barang dengan aplikasi dompet digital. 10. Ekspor atau impor, kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Globalisasi juga dapat ditandai dengan adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu, serta saling ketergantungan perekonomian antara negara. Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas menjadi suatu hal yang biasa. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Contoh masyarakat di era digital: digital citizenship, penggunaan teknologi digital untuk pelayanan publik dan pemerintah, seperti eKTP, NPWP, dan BPJS. Digital lifestyle, penggunaan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, terutama media sosial. Digital commerce, penggunaan teknologi untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti jual beli. Kesimpulannya adalah, karena globalisasi akan terus berkembang dan tidak bisa dihindari, maka kita harus menyesuaikannya dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Pancasila, maka hanya akan sia-sia saja dan justru akan mengalami kemunduran, kemudian moral khususnya.